Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Ini adalah spesies baru dari Mini dan saya terbang langsung ke Denmark untuk menjadi yang pertama kali mencoba mobil ini. Dan mobil ini juga tidak lama lagi akan masuk Indonesia. Dan di video ini saya akan jelaskan di mana positioning dari Mini Aceman ini. Kemudian bagaimana rasa berkendaranya karena saya juga akan membawa mobil ini keliling Denmark. Dan ini adalah review first drive dari Mini Aceman. Sekarang kita bicara dulu tentang positioning dari mobil ini. Mini bilang bahwa Mini Aceman ini berada di antara Mini Cooper 3 pintu dan Mini Countryman. Dan memang benar secara dimensi. Kalau kita lihat panjangnya, dia 20 cm lebih panjang daripada yang 3 pintu. Tapi masih 36 cm lebih pendek dibandingkan Mini Countryman. Sehingga mobil ini masih cukup compact, tapi lebih besar, lebih praktis, lebih lega dibandingkan yang Mini 3 pintu. Ini juga menimbulkan pertanyaan, apakah Mini Aceman ini hadir untuk menggantikan Mini Clubman yang sekarang sudah tidak diproduksi lagi oleh Mini. Menurut Mini tidak secara langsung menggantikan Clubman karena dia juga namanya bukan Clubman, Aceman, tapi menyasar target pembeli yang sama. Jadi bisa dibilang ya ini memang penggantinya walaupun namanya tidak serupa. Dan dia menyasar pembeli Mini yang menginginkan faktor kepraktisan, rasional gitu, lebih lega, lebih praktis, tapi masih ada emosionalnya ke Mini karena dia ukurannya tidak terlalu besar, dia juga rendah. Mobil ini terlihat agak besar mungkin karena ada desain dari fender depan dan fender belakang yang ini kekar seperti bahu yang kekar, ditambah lagi dengan over fender tipis berwarna hitam doff. Ini membuat dia terlihat gagah, serta adanya roof rail ini juga membuat dia sedikit lebih tinggi kelihatannya. Tapi secara positioning itu di antara Mini Cooper 3 pintu dan 5 pintu dari Countryman. Dan ada satu yang unik dari Mini Aceman ini adalah dia satu-satunya model Mini yang tersedia hanya dalam penggerak elektrik. Jadi ada dua tipe, ada E dan ada SE. SE ini seperti yang kami tes. Yang E itu baterainya hanya di 42 kWh dengan tenaga 184 HP dan range-nya itu 309 km. Berita baiknya untuk Indonesia kita kedapatan yang SE ini. Jadi baterainya udah lebih besar, 54,2 kWh, tenaganya juga lebih besar, 218 HP dan torsinya 330 Nm, besar sekali. Serta range-nya juga mencapai 405 km dan 0 sampai 100 km per jam tuntas dalam 7,1 detik. Dari awal mobil ini sudah dibuat sebagai memang mobil elektrik murni. Jadi tidak ada lagi tempat yang terbuang untuk konversi dari listrik ke mesin normal gitu ya. Tapi ternyata mereka tidak bisa menyisakan ada front trunk di sini. Jadi bagian depan tidak bisa untuk menyimpan barang sama sekali. Tapi untungnya di bagian belakang ini bagasinya cukup besar. Nah, ini penuh oleh barang-barang kami 300 liter. Sedangkan kalau bangkunya itu dilipat nih bisa 70-30 itu bisa mencapai 1000 liter. Jadi ini adalah Mini yang cukup praktis. Serta untuk pengecasannya sendiri, mobil ini bisa di-charge dengan AC 11.000 watt atau DC 90.000 watt. Oke, jadi seperti Anda lihat tadi, di frame terakhir itu sempat hujan, tadi hujan deras banget.
Dan sekarang hujannya udah berhenti, jadi maafkan kalau agak basah-basah sedikit mobilnya. Nah, kalau kita lihat bagian belakangnya, bagian belakangnya itu lebih ke arah countryman, jadi dia lebih tegak gitu ya. Dan itu juga menimbulkan kapasitas bagasi yang baik. Kemudian di sini ada tulisan Eastman dan logo mininya sudah logo mini yang baru, tidak ada lubang knalpot sama sekali karena ini adalah all electric, jadi nggak ada lubang-lubangan knalpot tuh nggak ada. Dan sama seperti mini lainnya, Eastman ini menggunakan lampu belakang dengan matriks-matriks yang besar-besar ini, dan dia bisa diatur konfigurasinya mau seperti apa lampu belakangnya. Begitu juga dengan lampu depannya. Jadi lampu depannya itu DRL-nya itu juga bisa diatur mau seperti apa konfigurasinya. Itu kayaknya belum ada mobil lain yang seperti itu ya, tapi Mini sudah memulai. Nah, Mini Aceman ini juga tersedia dalam two tone. Jadi atas ini bisa dicat berbeda dengan bagian bawahnya, tapi untuk spoilernya ini memang hitam. Dan ini lucu sekali, lihat. Two tone-nya itu di depannya putih, di belakangnya biru, dan ini ada gradasi warnanya. Ini unik sekali karena memang kan Mini itu kan mau apapun produknya, Mini itu tetap harus funky, dan nilai funkiness ini yang tetap dipertahankan di Mini Aceman. Ini juga ada satu detail nih, di sini ada Mini di sini. Untuk bannya dia menggunakan ban berapa ini? Ini ukurannya 225/40 R19, tapi memang dia punya beberapa ini ya, beberapa jenis bentuk velg. Jadi kita belum tahu yang masuk Indonesia itu yang mana. Nah, sekarang kita akan coba bagian dalam dari Mini Aceman ini untuk melihat seberapa besar kita di dalam. Oke. Ya, definitely jauh lebih gampang masuk ke dalam ini dibandingin Mini 3-door ya. Kalau Mini 3-door kita harus lipat bangku depannya. Nah, ya nggak lega-lega amat sih. Tetap agak sempit ya. Ini posisi berkendara saya tingginya 177 cm dan ya masih tersisa sedikit space kaki. Headroom memadai sekali. Tapi ini jauh lebih akomodatif dibandingkan Mini 3 pintu. Bukan untuk perjalanan jauh ya, memang ini juga range elektriknya juga 400-an kilo, jadi bukan untuk perjalanan yang panjang gitu ya. Tapi minimal kalau untuk dalam kota ini jauh lebih nyaman dibandingkan Mini Cooper yang 3 pintu. Kita duduk agak tegak, paha juga agak menggantung sedikit. Ya, tapi ini sebuah Mini. Kalau Anda ingin yang lebih besar lagi, ada Mini Countryman. Tapi ini buat Anda yang nggak ingin sebesar Mini Countryman, jadi mungkin punya anak yang nggak begitu besar, ini di belakang nih nyaman sekali. Tapi kalau buat orang dewasa di atas 160 cm ya lumayan terbatas space-nya. Kemudian di sini lihat ada USB slotnya, funky sekali bentuknya. Di depannya juga ada ini. Nah, ini seperti Mini yang baru, ada laci penyimpan dengan tali penarik seperti ini. Tidak ada armrest, tapi dari segi desain ini menarik. Bentuk kursinya menarik, bentuk trim pintunya menarik, dan ini agak tinggi ya. Jadi kecil gitu kacanya tuh, nggak gede, lucu banget. Tapi yang paling menarik dari mobil ini jelas depannya. Sekarang kita ke depan. Sama seperti Mini baru lainnya, ini desain super funky. Ini desain interior paling keren dari semua Mini yang pernah ada kalau menurut saya. Lihat ini motif-motif jahitannya, ada belt di sini. Ini eksklusif hanya untuk Mini Aceman. Kemudian juga ada belt ini untuk spoke ketiga setir itu di bawah ini juga belt. Kemudian ini layar bulat di tengah yang ini adalah ikonik dari Mini dari zaman dulu, ini juga ada, tapi sekarang dengan tampilan yang sangat berkelas
Jadi ini seolah-olah doff gitu ya, sangat-sangat tidak reflektif. Jadi clear banget kita lihatnya, dan di sini banyak sekali yang bisa Anda atur. Tapi mostly ini adalah sebenarnya penerjemahan dari iDrive-nya BMW, tapi disesuaikan dengan icon-iconnya Mini. Jadi ini banyak sekali, dan dia juga sudah Mini connected sekarang. Artinya Anda juga sudah terhubung dengan internet. Ini entertainment sistemnya. Anda bisa main game di sini. Anda bisa nonton YouTube juga di sini. Terus tombol-tombolnya lihat ini. Ini sama seperti Mini yang terbaru lainnya. Tombol startnya itu diputar ke kanan. Funky sekali. Ini mode berkendara, experiences, ini tuas transmisinya. Minimalis, tapi tombol-tombol tuas-tuas ikonik itu tetap dipertahankan. Ini nggak ada bosan-bosannya ngelihat layar yang di tengah ini. Nah, untuk membantu layar yang di tengah ini juga ada head up display. Head up display biasanya image-nya itu ada di kaca. Tapi ini tidak, image-nya itu ada di dashboard, bukan di kaca seperti ini. Jadi ini seolah-olah seperti menggantikan dashboard yang ada di sini. Instrumen yang biasanya ada di sini kalau di Mini itu digantikan di head up display dan tidak mengganggu pandangan keluar sama sekali. Posisi berkendaranya luar biasa, sangat ergonomis. Penyetelan setir itu bisa tilt dan teleskopik. Dan tombol di setir itu sekarang sama dengan BMW terbaru. Jadi di kiri ini untuk pengaturan adaptive cruise control, pengaturan ADAS, sedangkan yang di kanan itu untuk audio. Dan ini ADAS-nya sudah lengkap ya, sama seperti yang dimiliki oleh BMW. Ada sandaran tangan kecil, jadi ini harus kompromi dengan sebelah siapa yang mau dapat sandaran tangan, karena ini nggak bisa buat 2 orang, ini hanya untuk 1 orang. Nah, di dalam Aceman ini Anda akan merasa bahwa ini ukurannya lebih proper dari Mini 3-door, karena ada tonjolan-tonjolan di kap mesin. Itu seolah-olah mobil ini itu besar gitu. Tapi kalau Anda lihat ke samping, oh ya, dia tetap compact ukurannya. Jadi looks big, tapi kita nggak tahu nanti bagaimana rasanya berkendara di jalan. Oke? Oh ya, ada satu sentuhan desain yang menarik adalah ini. Tuas penarik pintunya ini seperti joystick. Ini ambil dari kanan sih. Bukan tuas penarik pintu yang paling ergonomis untuk digunakan, tapi ya Mini nggak semuanya masalah ergonomis. Mini ini adalah mobil yang mengedepankan art dan desain. Kemudian untuk pembuka pintunya, ini yang lebih ergonomis dibanding sebelumnya. Kalau dari sebelumnya tuh kita dari arah depan kita nariknya, sekarang udah benar dari arah belakang. Ini lebih mudah untuk digunakan. Desain funky lainnya, lihat ini. Ini ventilasi AC, tapi untuk yang di tengah ini juga ada ventilasi AC. Yang ini buka tutupnya diatur dari sini, dan untuk kanan kirinya dari sini. Atas bawah juga. Atas bawah. Jadi penuh dengan kejutan-kejutan desain lah. Kemudian dia juga sudah dilengkapi dengan panoramic roof. Dan ini katanya kalau malam itu ada efek lampunya, ada starlightnya di sini katanya. Ya teman kami nggak bisa tes karena ngetesnya jangka pendek dan hanya di pagi sampai sore hari. Oke. Sepertinya saya sudah tidak sabar. Dan sebelum saya nyetir, saya mau beritahu ini sebenarnya ada di Mini yang lain juga. Jadi tombol experiences ini itu untuk memilih mode berkendara. Ada green, ada core ini seperti normal, kemudian ada go-kart ini seperti sport mode-nya. Dan itu ada soundtrack-nya, dan ini langsung mengganti semua tampilannya. Kemudian yang keren, dia juga ada untuk personal, jadi Anda bisa set sendiri, mau foto Anda juga bisa di sini kalau mau masuk gitu ya. Kemudian juga ada ini timeless, jadi benar-benar seperti Mini yang di zaman dulu gitu ininya. Keren sekali. Digas dong, gas dong.
Nah ini pas lagi di mode timeless ini, itu ada suara samar-samar. Dan itu bertambah keras ketika kita ngegas. Seperti mesin zaman dulu suaranya. Ada, yang jelas ini tombol experience ini sangat menarik. Apalagi kalau Anda mau off-road bisa juga di sini ada tampilan kompas di sini. Jadi kelihatan programmer dan desainer dari layarnya ini diizinkan untuk berkreasi di Mini. Nah, untuk penyimpanan sendiri nggak terlalu banyak, tapi minimal di tengah ini dari depan sampai belakang ini bisa difungsikan untuk menyimpan barang-barang. Nih ada GoPro-nya Omobi, di sini ada wireless charging, ada 2 buah USB-C juga, di sini buat cup holders. Kemudian di sini juga yang tadi saya bilang untuk penyimpanan, dan juga masih ada laci glove box di sini, dan ada laci kecil di kanan dan di kiri. Jadi kepraktisannya sangat baik untuk ukuran sebuah Mini. Nah, tapi apakah rasa berkendaranya sebaik sebuah Mini juga? Kita langsung jalan. Selayaknya sebuah Mini, Aceman memang terasa nikmat dikendarai. Iya, langsung terasa menyatu ketika kita bawa mobil ini. Itu khasnya Mini. Walaupun kita belum pernah nyetir mobilnya, kita bawa sebentar, dan itu rasanya tuh langsung pas aja semuanya, dan langsung terasa menyatu mobil itu dengan badan kita. Apalagi posisi nyetirnya enak, kemudian joknya juga sporty, kemudian juga aura kabinnya itu bikin mood yang bagus gitu, dan pergerakan setirnya, injakan gas, rem, semua itu terprediksi gitu. Persimpangan dulu. Karena kalau di persimpangan di Denmark itu tuh, ya di Eropa ya, itu kita harus mendahulukan yang dari jalan utama, termasuk pejalan kaki dan pesepeda. Nah ini buat bermanuver tuh enak sekali mobil ini. Di jalanan dalam kota, ini mobil ukurannya nggak terlalu besar, 4 meter 8 cm. Dan radius putarnya juga cukup baik, jadi mudah. Cuman mungkin buat saya yang tangan Asia ini ya, setirnya agak-agak kegedean. Jadi kayak, ini mobil bukan mobil besar ya, cuman setirnya tuh besar gitu. Walaupun bobotnya 1,7 ton, Mini Aceman tetap terasa lincah dikendarai. Seperti mobil ringan rasanya. Nggak kerasa seperti ini 1,7 ton. Bahkan bantingan suspensinya juga nggak kayak bantingan suspensi mobil 1,7 ton. Dia keras bantingan suspensinya, seperti khasnya Mini. Karena dia mengejar go-kart feel-nya itu kan. Tapi kerasnya itu tidak berlebihan seperti Mini 2 generasi sebelum inilah gitu, yang terlalu berlebihan gitu kerasnya. Ini masih cukup bisa dinikmati untuk perjalanan jauh ya. Ya mungkin karena jalanan di Denmark juga halus, tapi kami rasa ini bukan bantingan yang menyiksa, yang terlalu keras. Kemudian dia juga memiliki handling yang tajam, tapi sedikit lebih tidak tajam dibandingkan Mini sebelumnya. Dan rasa itu ke arah yang benar ya Mini ya, karena Mini tuh pernah 2 generasi yang sebelum ini tuh kerasnya berlebihan, walaupun handlingnya luar biasa. Tapi kami merasa waktu itu sebenarnya kalau lebih bisa dilunakan sedikit itu lebih pas rasanya. Dan benar di generasi sebelum ini sudah lebih lunak, di generasi ini lebih halus lagi, tapi pengendaliannya masih sangat tajam. Tidak berlebihan, tapi tetap sangat tajam. Dan di jalanan Eropa yang sempit dan berliku, itu pas banget buat melihat pengendalian sebuah mobil. Dan ketika diajak menikung ya mobil ini, ada sedikit body roll tuh ada gitu, nggak nol body rollnya, tapi minim sekali.
Dan ketika body rollnya selesai yang minim itu langsung mobil itu belok cepat sekali berubah arah. Dan ini saya masih di mode normal. Kalau kita masukkan mode ke go-kart feel, itu ditambah dengan respons gas yang lebih sigap, itu jadi semakin memacu adrenalin. Ini benar-benar masih go-kart feel, tapi memang bobotnya terasa ketika kita menikung tajam dengan kecepatan lumayan tinggi. Itu bannya dulu yang menjadi gripnya lepas gitu ya. Jadi ada understeer ya, wajar karena ini penggerak depan. Tapi kalau kita di kecepatan tinggi, itu pengendaliannya terasa normal, terasa sangat tajam, tetap layak disebut go-kart feel, namun dengan karakter yang lebih dewasa dibandingkan sebelumnya. Sangat menyenangkan. Mobil ini mengklaim range 409 km, sebuah perbaikan yang sangat jauh dibandingkan sebelumnya. Tapi bagaimana saat kami bawa di Denmark? Nah, untuk mendapatkan 405 km dengan baterai itu 54,2 kWh, itu butuh 7,8 sampai 7,9 km untuk setiap kWh-nya, atau 7,8 sampai 7,9 km per kWh. Nah, tadi dari pertama saya nyetir sampai sekarang tuh kira-kira udah 1,5 jam nyetir ya. Itu saya riset di awal dan hasilnya adalah 7,9 km per kWh. Artinya pas. Tapi itu di kondisi yang cukup ideal di Denmark ini. Tidak ada kemacetan, tidak ada panas berlebih, jadi kerja AC juga tidak berat gitu ya. Dan tadi juga jarang akselerasi gitu ya. Jadi normal-normal aja jalannya. Itu secara teoritis bisa 400 km lebih. Nah, bagaimana buat di Indonesia? Nanti akan saya tes juga ketika mobil ini sudah masuk ke Indonesia. Tapi ya mungkin sedikit lebih dekat ya, karena mungkin matahari kita lebih panas, kondisi lalu lintas kita lebih fluktuatif gitu. Sebenarnya fluktuatif juga nggak begitu masalah sih buat mobil listrik, karena setiap kali kita melambat kan dia akan regeneratif braking ya, menambah daya listrik lagi. Tapi artinya klaim 405 km itu bisa terbukti pada saat kami mencoba mobil ini. Dan range 400 km untuk sebuah Mini itu ya sangat baik. Kalaupun mau Anda bawa keluar kota, masih nggak deg-degan gitu ya, karena banyak SPKLU di rest area kita sekarang. Dan ini jauh lebih baik range-nya dibandingkan Mini E generasi sebelum ini ya, karena yang baru kami belum coba. Yang mana itu cuma 200-an kilometer, itu sangat ngepas gitu ya. Ini benar-benar terasa memadai ya. Mungkin juga karena bodinya lebih besar dan dia kan wheelbase-nya panjang. Nih kalau Anda lihat dari samping ya, wheelbase-nya tuh panjang tapi overhang-nya tuh kecil. Jadi benar-benar di antara dua roda depan dan belakang itu tempat penyimpanan baterai yang ideal. Jadi dengan overhang yang kecil tapi wheelbase yang panjang, tempat penyimpanan baterainya pun menjadi lebih optimal. Tenaga 218 HP dan torsi 330 Nm juga membuat mobil ini memiliki tenaga kuat kapan saja dibutuhkan. Kalau kita bawa santai, profil throttle-nya itu natural ya. Jadi dia bukan seperti mobil listrik di awal-awal yang mengedepankan torsi instan gitu. Jadi injek gas dikit tuh langsung wood gitu ya. Ini kita injek gas tuh masih ada gradualnya gitu ya. Memang tingkat gradualnya itu semakin kecil ketika modenya kita masukkan ke yang lebih ganas, seperti kita masukkan ke go-kart gitu ya. Nah itu gradualnya lebih sedikit, jadi dia lebih instan. Tapi tidak 100% instan. Anda bisa lihat ini kurva tenaga ya. Kita dari 0%, sekarang saya nggak ada tenaga apa-apa saya keluarkan. Saya injek gas penuh sekarang, dia tidak langsung ke 100%, tapi dia ada gradual ya. Kita coba 1, 2, 3. Nah, masih ada kira-kira setengah detik lah untuk 0 ke 100%. 0 ke 100 itu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
tenaga itu 100%. Tapi itu pun sudah terasa sangat kuat. Bahkan di jalan seperti ini nih, ini jalan kering ya, kita gas. Ada seperti spin sedikit gitu ya. Padahal ini bannya lebar loh, 225 mm. Tapi ada spin sedikit, itu membuat nggak pernah terasa kekurangan tenaga mobil ini. Oke, kita akan dari pelan sekarang belok kiri. Ini harus konsentrasi penuh ini kalau di sini. Tidak boleh kita itu belok sambil membuat mobil lain itu harus mengurangi kecepatan. Jadi harus memperhatikan yang lain. Tuh ada ini tuh, ada spin-spinnya. Dan ya nggak khawatir sih karena pengendalian Mini itu bagus gitu, dan seneng aja Indonesia itu masuk yang SE yang 218 HP. Dan 218 HP itu artinya tenaganya hanya beda 1 HP dengan Hyundai Ioniq 5. Kemudian torsinya 330 Nm. Itu artinya hanya lebih rendah 30 Nm dibandingkan Hyundai Ioniq 5. Padahal bobot mobil ini jauh lebih ringan daripada Ioniq 5. Jadi Anda bisa bayangkan lincahnya mobil ini berakselerasi. Tapi kalau menurut Anda masih kurang 0-100 7,1 detik, tenang. Tidak lama setelah mobil ini keluar akan disiapkan versi JCW-nya. Versi JCW dari Aceman yang full elektrik ini. Tapi belum tahu kapan, dan pasti harganya lebih mahal. Kapasitas baterainya sama, tapi dengan motor yang lebih kuat. Kami prediksi mungkin dia bisa di atas 300 HP yang versi JCW itu. Tapi JCW itu belum tahu kapan keluarnya, dan belum tahu juga apakah masuk Indonesia atau tidak. Adopsi sistem radar canggih dari BMW juga sangat membantu perjalanan kami di Denmark. Nah, di jalanan Eropa ini, seluruh Eropa ya, bukan hanya Denmark, namanya batas kecepatan itu sangat ketat penegakan hukumnya. Dan mobil ini kepake sekali fitur speed limitnya tuh. Anda bisa lihat di situ tuh ada pemantau kecepatan. Jadi saya selalu pakai fitur speed limit. Dan ketika speed limitnya itu berubah, kita tidak perlu mengubah lagi penyetelannya, kita tinggal pencet set. Karena dia sistem radarnya juga sudah bisa membaca kondisi lalu lintas ya, sistem navigasinya maksudnya. Dan begitu juga dengan adaptive cruise controlnya. Ketika kita berubah zona kecepatan, kita tinggal pencet set. Nah, yang akan terpakai di Indonesia tentu saja mungkin itu tidak terlalu terpakai, tapi adaptive cruise control dan lane keeping assist-nya itu bekerja dengan sangat halus. Bahkan beberapa kali dipotong mobil juga ya, dia ngeremnya juga halus gitu ya. Jadi tidak yang bingung gitu ketika dia dipotong oleh mobil lain. Dan halusnya ini bikin nyetirnya itu makin enak. Kemudian mobil ini juga sudah dilengkapi dengan fitur parkir otomatis. Ya sama seperti yang di BMW, tapi ini pertama kalinya di Mini, parkir otomatis ini juga hadir dengan fitur Anda bisa memarkir mobil dari aplikasi lewat handphone. Jadi kalau misalnya tempat parkirnya agak sepi gitu ya, bukan sepi, sempit maksudnya, karena di sini sepi jadi ke bawah sepi. Kalau misalnya tempat parkirnya agak sempit, Anda bisa keluar mobil dulu, kemudian Anda bisa dari handphone maju dan mundur seperti dulu ada di BMW seri 7. Selain sangat berguna, itu juga bisa buat Anda show off ke temen. Mobil Anda bisa gini nggak? Cuman nggak tahu ya apakah yang itu masuk ke Indonesia. Tapi kalau fitur radar itu masuk ke Indonesia karena memang seluruh jajaran BMW Group di Indonesia sekarang sudah pakai sistem radar. Tapi apakah yang dari aplikasi itu bisa masuk ke Indonesia atau tidak, nanti kita tunggu pada saat mobil ini launching. Moga-moga masuk. Overall, pengalaman berkendara mobil ini sangat menyenangkan sekaligus memberikan kepraktisan lebih baik bagi keluarga Anda jika dibandingkan dengan Mini original.
ya lebih menyenangkannya lagi, model ini terasa eksklusif gitu. Karena ya dia Aceman, dia bukan Mini 5 door, bukan versi 5 pintu dari Mini 3 pintu. Ini kelasnya di atasnya, karena dia di antara Mini 3 pintu dan Mini Countryman. Serta satu lagi, karena model ini eksklusif, hanya elektrik. Jadi begitu orang melihat Anda mengendarai mobil ini, orang langsung tahu bahwa ini adalah mobil elektrik gitu ya. Jadi kalau kita lihat Mini 3 door mungkin ini yang elektrik apa yang bensin. Kalau Countryman juga ini yang elektrik apa yang bensin. Kalau yang ini udah pasti elektrik Aceman ini. Dan sama seperti Mini generasi ini, dia keren luar dalam. Tadi ada satu yang saya belum bilang, lampu sennya itu kalau kita aktifkan yang di depan itu seluruh lingkaran DRL itu berubah menjadi sen. Jadi seperti bulatan, itu keren sekali. Dan dalamnya juga luar biasa kerennya, bukan hanya desainnya tapi juga teknologinya. Layarnya ini tidak silau, seperti agak doff, jernih sekali, membuat mood itu senang gitu berada di dalam mobil ini, dan selalu membuat kita itu merasa berada di mobil yang spesial. Mini yang paling baru ini benar-benar perpaduan antara teknologi dan seni, art, dimana faktor artnya ini kalau kita bisa bikin persentase, ini rasanya faktor art yang paling banyak dibandingkan mini-mini generasi sebelumnya. Gak sabar rasanya nunggu mobil ini datang ke Indonesia, dan mobil ini cocok sekali untuk Anda yang ingin tetap merasakan esensi sebuah mini yang mengasyikkan untuk dikendarai, funky dengan teknologi yang tinggi, tapi juga lebih praktis serta lebih lega untuk perjalanan keluarga Anda. Wah, berapa harga dari mobil ini? Belum keluar harga resminya di Indonesia, tapi kami perkirakan mobil ini tidak akan terlalu mahal jauh dibandingkan Mini Cooper yang 3 pintu. Dibandingkan Mini Cooper 3 pintu yang elektrik, kami perkirakan mungkin bedanya hanya sekitar 100 juta rupiah lebih mahal, karena bodinya lebih besar, yang membuat mobil ini juga akan harganya lumayan cukup jauh di bawah Mini Countryman, yang membuat positioningnya semakin menarik. Nah, tapi kita baru tahu semua itu pada saat nanti mobil ini launching di Indonesia. Kemungkinan di tahun 2024 ini juga. Jadi nggak perlu nunggu sampai tahun depan. Dan bagi Anda yang ingin keasikan sebuah mini dan emang menginginkan mini elektrik, tapi dengan ukuran yang lebih besar, tapi tidak terlalu besar, ini mungkin bisa menjadi sweet spot bagi Anda. Dan pada saat nanti mobil ini sudah meluncur di Indonesia, saya sudah bisa coba dengan jarak yang lebih jauh, pasti saya akan bisa memberikan review yang lebih akurat lagi bagaimana rasanya berkendara di Indonesia, kalau di kondisi jalanan Indonesia itu seperti apa, berapa akselerasi sebenarnya, konsumsi listrik sebenarnya di Indonesia, serta apa saja kelebihan dan kelemahannya secara lebih akurat. Tapi minimal untuk sekarang saya harap First Drive ini bisa membantu Anda untuk menentukan apakah Anda layak untuk menunggu Mini Aceman ini, dan kami juga sudah tidak sabar menantikan mobil ini masuk ke Indonesia. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com, serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.